Terima kasih untuk kesempatan ini. Saya boleh bicara dalam forum Center for Religious Studies, satu forum yang pasti kedepannya akan sangat banyak isu bisa kita bicarakan. Karena religious studies itu memang isu besar ya, isu besar yang juga sangat tua ya, setua agama-agama itu sendiri ya. eh, Bahkan kalau dalam satu buku yang saya baru selesaikan di bulan kemarin, nanti mungkin bukunya akan dibagikan, bahwa sebenarnya agama itu baru sekitar 3.000 5.000 tahun yang lalu, tapi kesadaran lebih mendalam secara religius atau spiritual itu sudah setua Homo sapien itu sendiri, 300.000 tahun. Jadi ini tema religious studies itu dalam arti yang seluas-luasnya itu tema yang sangat mendalam, dan karena itu ketika ditawarkan oleh Mas Dimas untuk mengisi program ini pada waktu itu kemudian mulai terpikir, saya ingin ingin berbagi pembelajaran saya akhir-akhir ini tentang AI ya, tentang AI, artificial intelligence atau kecerdasan buatan. AI, saya akan menyebutnya dengan AI, Anda bisa menyebutnya juga AI atau kecerdasan buatan atau apa saja. Nah, ini adalah isu yang masih sangat baru dalam dalam studi agama-agama. Masih sangat baru. Dan eh, belum terlalu banyak ditulis orang, tapi sudah mulai ada yang menulisnya, terutama terkait dengan pertama, hal-hal yang teknis dari penggunaan AI, seperti misalnya bagaimana menggunakan AI untuk menulis misalnya penelitian. Nah, itu sudah sangat eh, banyak dimengerti, dipelajari oleh para dosen, mahasiswa pasca dan sebagainya. Eh, tapi hal yang lebih mendalam, misalnya filsafat AI atau agama di era AI dan seterusnya itu masih sangat sedikit dibicarakan di Indonesia. Nah, saya ingin berbagi pembelajaran saya yang baru belum lama gitu ya. Dan saya harus declare bahwa saya bukan ahli dalam bidang AI. Saya juga bukan seorang filosof dalam bidang AI. Saya hanya seorang pecinta filsafat dan ingin ilmu filsafat yang saya dapat dari training di kampus selama masa yang panjang, saya ingin pakai untuk mengerti fenomena baru ini. Oke, saya sudah menulis bahan, nanti bahannya akan dibagikan, eh, apa slide ya, sebuah slide. Tapi saya juga mau menunjukkan ada satu bahan ini sebentar, mudah-mudahan terlihat di sini. Em, oh, bahannya nggak kelihatan. Nah, jadi ada satu buku yang saya mau tunjukkan, satu buku di mana em, isu isu-isu ini sekarang sedang dibicarakan. Kebetulan saya mempunyai forum bersama beberapa teman, di antaranya ada Denny JA, ada Ahmad Gaus AF, ada saya bertiga, berempat, ada Anik dan yang lainnya. Dan kami menulis buku ini. Mudah-mudahan bisa keluar. Sebentar saya coba. Em, Apakah keluar? Saya kira enggak ya, mungkin ya. Belum, Pak. Ya, tapi kok nggak ada share screen-nya ya di sini? Oh, ini ada sekarang. Nah, ini dia. Bisa. Oke. Ini judul bukunya, Agama sebagai Warisan Kultural Milik Bersama. Ini buku buku religious studies, sebut saja kalau pakai istilah kita di forum ini, buku studi agama-agama yang merenungkan, merefleksikan perkembangan terbaru, terutama era AI. Era AI. Setelah sebelumnya era Google, gitu kira-kira istilah itu, atau era digital. Kalau digital religion, itu sudah mulai banyak dibicarakan. Ada beberapa teman juga yang menulis disertasi
Dan tema digital religion juga sangat populer di sekolah teologi ya. Nah, ini bukunya nanti akan Mbak Minci mungkin nanti akan membagikannya. Dan nanti kalau ada waktu saya akan menyinggung eh, riset buku ini di bab 5 ya, di bab 5 spiritualitas di era AI. Nah, tapi sekarang kita mau bicara dulu beragama di era AI. Nah, nanti kalau masih ada waktu atau mungkin dalam tanya jawab saya akan menguraikan sedikit bab 5 ini. Di samping juga saya sudah punya slide-nya yang nanti saya akan tunjukkan untuk bab 5 ini. Oke, sekarang saya mau lihat ini. Nah, ini dia. Jadi tema kita adalah beragama di era AI. Sebenarnya lengkapnya itu agama di era AI dan beragama di era AI. Jadi sebenarnya agama di era AI itu kira-kira masih yang sama atau berbeda? Beragama di era AI masih sama atau berbeda? Nah, mengapa kita membicarakan era AI ini sebagai sebuah hal yang penting dalam beragama? Em, dan juga sebenarnya dalam hal yang lain berfilsafat karena Circle sangat suka berfilsafat, maka berfilsafat di era AI juga ada hal yang baru ya. Dan lainnya berilmu dan sebagainya. Nah, mengapa ini penting? Karena era AI ini sebenarnya adalah era di mana sekarang kita sedang melihat suatu perubahan besar sekali, terutama di dalam cara manusia menyelesaikan masalah. Cara manusia menyelesaikan masalah jadi jauh lebih efisien karena ada AI. Misalnya dalam hal-hal sederhana mulai pengetahuan ya. Dengan adanya aplikasi-aplikasi AI misalnya sebut saja kalau di WhatsApp kita ada namanya Meta AI. Itu ada di dalam WhatsApp ya. Jadi kita kan selalu pakai WhatsApp ya. Nah, dengan Meta AI kita bisa misalnya tanya, saya pengen sekali hari ini makan makan gudeg ya, gudeg Jawa yang manis gitu. Tolong dong diberikan resepnya gitu. Nah, dia akan kasih cepat sekali resepnya dan kita dalam waktu singkat pun bisa membuatnya ketika semua itu sudah tersedia bumbu-bumbunya. Nah, itu hal yang praktis dan sangat berguna untuk kita mendapatkan informasi. Ada banyak sekali orang sekarang berkonsultasi dengan AI untuk tentang kesehatan, untuk tentang gaya hidup, tentang ini, tentang itu banyak sekali karena AI bisa memberikan eh, jawaban dengan cepat sekali ya dan jauh lebih cepat kalau kita tanya misalnya dokter ya. Dokter misalnya bahkan dokter yang sudah online pun perlu waktu dan kadang-kadang di tengah malam juga nggak bisa. Nah, tapi dengan adanya AI ini dia seperti ada seseorang tanda petik di sana yang siap menerima kita kapanpun dalam keadaan apapun. Ketika kita dalam keadaan misalnya sangat down ya, dalam keadaan terpukul sekali, AI pun siap menerima kita untuk menjadi teman terbaik curhat. Nah, misalnya begitu. Itu anak-anak Gen Z itu udah tahu semua itu. Kalau mereka lagi bete, mereka akan ngomong sama AI. Tapi itu memang luar biasa ya. Di dalam filsafat ada pertanyaan apakah memang AI itu dengan begitu bisa berpikir. Nah, itu ada perdebatan pada umumnya mengatakan bisa berpikir. Berpikir itu ada perdebatan nanti kita akan lihat perdebatan antara Turing dan Searle, John Searle. Nah, yang satu menganggap bisa karena dia bisa meniru manusia, yang satu menganggap tidak bisa. Terutama dilihat dari sudut keahliannya Searle itu yaitu filsafat filsafat bahasa. Oke, kita akan mulai dulu dengan ini, dengan kutipan ini ya. Jadi kita tahu, kalau ibu bapak sekalian, teman-teman semua sudah biasa dengan AI, kita tahu bahwa AI itu AI itu adalah satu tool, alat yang sangat powerful, sangat kuat, yang em, mempunyai potensi ya, dia punya potensi untuk melayani keimanan ya. A powerful tool in the service of religious faith. Jadi dia alat yang sangat kuat untuk memberi pelayanan
atau menjadikan pelayanan keagamaan itu menjadi lebih baik, mungkin lebih efisien juga, mungkin lebih mendalam juga, dan seterusnya. Nanti kita akan dalami soal itu. Tapi semua potensi dari AI ini, kata ini tokohnya ini, namanya Miroslav Volf, dia mengingatkan bahwa AI itu harus dibimbing oleh moral dan etik, oleh prinsip-prinsip etik dan moral yang dasarnya dia ada di dalam dasar atau berdasar di dalam nilai-nilai spiritual kita yang paling dalam. Nah, ini apa pesan atau isu besar yang akan saya angkat itu soal ini ya, bagaimana kita bisa mengembangkan satu prinsip etika atau moral dari spiritualitas kita sehingga potensi AI dalam melayani keagamaan itu bisa betul-betul produktif dan punya makna. Oke, nah jadi dalam kuliah kita ini kita akan coba lihat apa implikasi perkembangan AI terhadap kehidupan beragama. Jadi AI itu yang sudah sangat sangat berpengaruh. Kehidupan kita sekarang tanpa kita sadari sudah dimasuki oleh AI. Apa kalau kita punya AC terbaru yang baru kita beli, AC itu juga sudah ada AI-nya yang bisa bisa men-setting suhu ruangan seperti yang kita mau ya. Kalau kita maunya misalnya hanya 24, maka dia nggak akan sampai kita kedinginan. Tapi dia hanya 24. Nah, semuanya itu di tata kelolanya dilakukan oleh AI. Sekarang handphone yang terbaru pun sudah ada AI-nya. Misalnya kalau kita berfoto ya, berfoto diri atau berfoto, itu fotonya akan jauh lebih bagus karena AI itu membuat foto itu foto dari kamera itu jauh lebih bagus dari aslinya. Gitu. Dan kita udah tahu tuh banyak sekali foto-foto flyer itu bagus sekali, itu sebagian sudah dipermak oleh AI. Ah, terus macam-macam mobil ya, mobil itu juga punya punya AI-nya. Mobil-mobil terbaru itu dia bisa bisa berjalan dengan cepat sekali mendeteksi akan terjadi kecelakaan. Jadi kalau terjadi kecelakaan dia juga akan tahu dia akan lakukan apa. Itu apalagi ini mobil yang otomatis, dia akan lakukan apa dan kemudian dia memilih resiko yang paling rendah. Tapi ketika terjadi kecelakaan, walaupun itu yang paling rendah, misalnya AI dalam mobil itu memilih kecelakaan yang misalnya kalau membuat cedera hanya satu orang daripada yang 5 orang. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Apakah yang bertanggung jawab itu AI dalam mobil itu atau yang bertanggung jawab sebenarnya pengendara yang ada di dalam mobil itu? Nah, jadi ini semua eh, menjadi perdebatan-perdebatan filosofis dan religius. Oke, nah sekarang kita akan mulai dulu dengan beberapa isu ya. Jadi teknologi secara umum, tapi juga kita akan secara khusus AI, kecerdasan buatan itu telah membawa perubahan signifikan dalam cara manusia memahami dan mempraktekkan agama. Jadi punya perubahan signifikan dalam cara manusia memahami dan mempraktekkan agama. Ini membutuhkan eksplorasi lebih lanjut untuk memahami implikasi dan tantangannya yang muncul. Nah, di dalam eh, presentasi ini saya akan coba melihat sedikit implikasi dan tantangan yang muncul. Tapi sebenarnya implikasi dan tantangan yang muncul itu besar sekali, banyak sekali dan kita harus memetakan dengan cara mengumpulkan bahan-bahan yang sekarang mulai dipikirkan orang, tapi belum ada buku daras tentang ini ya. Belum ada. Sejauh yang saya tahu belum ada. Oke. Nah, ada transformasi praktek agama. Jadi AI itu bisa mengubah cara manusia memahami dan mempraktekkan agama. Tentu ini masih dalam proses ya, karena eh, apa eh, perkembangannya itu juga bertahap ya. Jadi sesuai dengan perkembangan teknologi. Misalnya gagasan-gagasan itu mulai muncul ya. Eh, Sebut misalnya pergi haji ya. Sekarang ini musim banyak orang Indonesia, akan ada 200.000 orang Indonesia lebih
yang pergi haji. Dan pergi haji di zaman sekarang itu orang perlu menunggu minimal 25 tahun. Saya daftar sekarang, saya baru pergi 25 tahun yang akan datang atau bahkan 28 tahun. Nah, kemudian muncul gagasan dari sebuah sebuah perusahaan yang ber-AI di mana ya? Saya kira di Dubai atau di mana di daerah Emirat itu eh, untuk mereka mencoba membuat VR. VR itu satu alat yang kita duduk aja di sini, tapi pikiran kita dengan visualisasi yang dibuat oleh AI itu kita bisa bertawaf keliling Ka'bah, kita bisa melakukan umrah ya semua, kita bisa 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 kemudian pergi ke Mina, nah, semua proses yang ada dalam haji itu bisa dilakukan. Nah, ada gagasan tiba-tiba ini gagasan tentu gagasan yang belum belum dibicarakan tapi ini gagasan-gagasan yang muncul mengapa kita harus menunggu 25 tahun. Apakah kalau kita bisa melakukan haji dengan alat VR itu bisa bisa atau tidak? Kita akan mendapatkan pengalaman yang sama atau tidak? Nah, itu terjadi perdebatan. Tapi saya hanya ingin mengatakan dengan AI itu segala hal bisa terjadi. Misalnya pengalaman-pengalaman naik gunung gitu ya dengan alat VR itu kita bisa bisa mendapatkan dan dalam versi kecil-kecil itu kita bisa dapatkan juga di tempat-tempat hiburan di mall ya. Oke, jadi akan mengubah cara manusia memahami dan mempraktekkan agama. Nanti nanti kita akan dalami bidang soal ini. Di era pandemi kita sudah memulainya karena AI ini juga sebenarnya di pandemi mulai pelan-pelan mulai dikenal. Di pandemi misalnya ibadat itu dengan menggunakan online ya, online. Itu versi-versi awal ya seperti itu. Atau salat Jumat pada waktu dulu itu menggunakan AI, menggunakan online ya. Sekarang tentu saja tidak dilakukan lagi. Eh, saya nggak tahu apakah kalau masih melakukan itu masih masih boleh atau tidak. Ah, itu terjadi perdebatan. Kemudian pergeseran pemahaman keagamaan, AI itu tidak hanya menjadi alat bantu, tapi semakin mengisi ruang-ruang yang dulunya hanya dimiliki manusia. Jadi AI itu kita udah tahu dia punya sesuatu yang hampir bisa menggantikan manusia, misalnya dalam kreativitas ya, dalam kreativitas. Ya, dalam kreativitas AI itu sangat sangat mampu semakin baik membuat lukisan, semakin baik membuat em, membuat em, musik ya, musik, membuat syair-syair yang bagus, membuat artikel itu kita sudah tahu data kita sudah tahu alat komunikasi, kita bisa berkomunikasi untuk berdialog, berkonsultasi tentang satu isu ya. Kemudian empati, dia juga bisa punya empati. Tapi ini apakah memang sungguh empati? Tanda petik tentu saja. Spiritualitas, apakah dalam AI itu bisa mengisi spiritualitas kita atau enggak? Nah, itu juga masih terjadi perdebatan. Nanti saya akan tunjukkan kalau ada waktu di dalam buku yang tadi saya tunjukkan itu ada isu yang kami tulis, saya dan teman tulis eh, tentang bagaimana spiritualitas pun akan berubah ya. Nah, jadi AI telah mengubah lanskap keagamaan dari cara umat beragama mengakses informasi. Jadi soal mengakses informasi itu jagonya. AI itu jago sekali. Jadi kalau dulu orang melakukan tafsir kitab suci perlu concordance, apakah itu concordance Alkitab atau konkordans Al-Quran itu sangat penting karena disitulah orang sudah membuat pendataan. Jadi misalnya ayat, misalnya kalau ada tema toleransi sebut aja. Itu kalau ayat di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu di mana saja tempatnya. Dan kemudian kita bisa memeriksa satu persatu. Tapi semuanya masih manual. Dengan AI itu semua bisa dilakukan cepat sekali, cross referensinya juga cepat sekali, dan ini menjadikan kemudian eh, sebuah riset itu menjadi lebih lebih cepat dilakukan dan kita sebagai sebagai periset itu dengan bantuan AI ini kita bisa bisa mendapatkan suatu kesimpulan yang jauh lebih tajam
tajam daripada kalau kita melakukannya secara manual. Nah, sehingga saya termasuk orang yang optimis bahwa AI itu tidak akan menggantikan manusia. Tapi manusia yang tidak pakai AI akan digantikan oleh manusia yang pakai AI. Jadi AI tidak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang pakai AI akan menggantikan manusia yang tidak pakai AI. Nah, itu tagline yang sering dipakai oleh orang-orang yang optimis tentang AI ya. Tentu ada masalah, nanti kita juga bisa lihat masalah-masalahnya, terutama dalam bidang filsafat direnungkan masalah-masalah tersebut. Konsep Tuhan dan maknanya ini juga bisa digali. Kalau kita suka dengan religious studies dan kita mau mempelajari konsep Tuhan dari berbagai macam agama, kita bisa bisa tanya aja, mulai dari tanya yang sederhana, saya ingin tahu konsep ketuhanan dari semua agama-agama besar yang ada di dunia. Nah, nanti AI itu akan memberikan data kalau di Islam begini, di Kristen begini, di Hindu begini, Buddha dan seterusnya begini-begini. Seberapa banyak kita akan dapat data itu tergantung relasi komunikasi dengan AI tersebut. Tapi dari pengalaman saya ternyata semakin baik ya, perkembangannya itu semakin bagus dan semakin punya kemampuan melakukan riset yang lintas ya, referensi, yang lintas referensi. Yang sesuatu dulu kita lakukan secara manual, kita perlu waktu berbulan-bulan. Oke, jadi studi agama akan menjadi jauh lebih asyik ya. Kita pakai tanda asyik karena kalau kita pecinta studi dan penelitian itu jauh lebih asyik karena semua tiba-tiba tersedia dalam waktu yang tidak lama, tidak berbulan-bulan, bertahun-tahun, tapi dalam hitungan hari, mungkin juga apalagi kalau sampai bulan itu sudah banyak sekali datanya dan sekarang saatnya lah kita sebagai peneliti bisa menggunakan itu dan mau dibawa kemana sebenarnya hasil data yang disumbangkan oleh AI ini. Jadi ada zaman baru agama di era AI. Saya ingin menyebut ini sebagai zaman baru karena AI telah mengubah cara manusia bekerja. AI telah mengubah cara manusia berkomunikasi. Dan bahkan dalam beragama, tentu saja beragama ini masih masih konservatif ya. Maksudnya eh, perubahan-perubahan itu masih belum belum besar sekali, tapi sedikit-sedikit ada AI di dalam cara beragama kita. Nanti saya akan contohkan. Eh, Mulai dari hal sederhana sekarang, misalnya kalau saya seorang Muslim, saya mau salat, saya mau cari di mana sih sebenarnya arah kiblat. Nah, sekarang pakai ada satu alat yang memang sudah dijual dan alat itu ber-AI, itu cepat sekali dia bisa mencandra, oh kiblat tuh ke arah sini, begitu. Nah, jadi nggak kayak dulu yang manual dulu tuh sebenarnya masih harus diputer-puter, ya, dicari utara selatan begitu. Nah, sekarang nggak. Nah, itu yang sederhana, tapi dalam hal yang lebih kompleks itu ada lebih banyak lagi nanti kita akan lihat menimbulkan pertanyaan penting tentang posisi agama dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh algoritma. Jadi kalau agama sudah dikendalikan oleh algoritma, lantas bagaimana? Nah, di poin seperti inilah kemudian kita sebagai manusia kita perlu punya kemampuan kritik ya terhadap apa yang dihasilkan oleh algoritma tersebut, yang dihasilkan oleh AI lewat algoritmanya. Dan ini memang penting sekali untuk menyadarkan kita bahwa tidak semua yang diberikan oleh AI itu adalah hal yang memang benar dan bisa kita ikuti. Kita harus kritis juga. Itu sebabnya fungsi manusia atau fungsi pengguna AI itu penting sekali. Nah, ini tidak pernah diajarkan di sekolah ya. Kita perlu perlu sekali sebenarnya sekolah, kampus-kampus mengajarkan kalau menggunakan AI itu kira-kira sebenarnya fungsi kita itu bagaimana, peran kita itu bagaimana. Oke, nah apakah agama harus beradaptasi? Menurut saya agama itu harus beradaptasi dengan perkembangan AI ini supaya tetap relevan, agama supaya tetap relevan dan memberi manfaat bagi umat manusia. Em, jadi kemajuan teknologi AI membawa tantangan baru bagi agama dan kepercayaan dalam menjawab kebutuhan spiritualitas manusia modern.
membawa tantangan baru bagi agama dan kepercayaan, terutama dalam kebutuhan spiritualitas dalam masyarakat modern. Bagaimana spiritualitas dalam masyarakat modern dalam era AI? Nah, tentang ini ada di bab 5 dari buku yang tadi ya, yang tadi saya tunjukkan. Nanti bisa diperiksa. Kemudian peran agama dalam AI, agama dapat berperan dalam membentuk etika dan nilai-nilai yang akan menjadi landasan bagi pengembangan dan penggunaan AI yang bertanggung jawab. Jadi kita sebenarnya sebagai manusia, kita sudah punya pemahaman keagamaan yang sejak zaman sejak tradisional, ada tradisi yang panjang. Nah, itu bisa kita manfaatkan, kita gunakan sebagai sebuah etik ya. Kita punya standar etik di dalam melihat kemajuan penggunaan AI ini. Kemudian teknologi AI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan jangkauan praktek keagamaan. Seperti khotbah ya. Khotbah tentu saja kita belum belum melihat ini sebagai sebuah fenomena, tapi satu dua sudah ada percobaan di mana khotbahnya diberikan oleh robot ya, yang di dalamnya ada AI-nya. Atau doa doa ritual-ritual itu dilakukan di beberapa komunitas eh, Kristen, Buddhis, dan seterusnya. Pembelajaran mungkin sudah lebih banyak ya. Nah, jadi ini adalah masa depan. Jadi masa depan agama akan mendapatkan inovasi dengan AI ya. Mendapatkan inovasi dengan AI. Nah, apakah ini akan mengubah itu, kita akan lihat sejauh mana nanti AI ini memberi pengaruh dalam kehidupan sehari-hari, terutama pada generasi-generasi baru ya. Generasi Z yang nanti mereka menjadi dewasa, kemudian mereka punya anak cucu yang juga lebih 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 dahsyat lagi karena mereka semua dilahirkan dalam era AI. Kalau kita kan yang usia-usianya sudah 40, 50, 60 itu em, mempelajari AI itu sebagai sebuah migrasi teknologi. Jadi dengan adaptasi yang tepat, agama dan kepercayaan dapat beradaptasi dengan perkembangan AI dan tetap menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat di era digital ini. Hmm. Ini bagian ini kepercayaan saya ya. Jadi saya yakin bahwa adaptasi agama dan kepercayaan dengan AI itu penting sekali, perlu dilakukan dengan tepat supaya agama tetap mempunyai peran dalam kehidupan masyarakat di era digital ini ya. Oke, sejarah perkembangan AI itu sebenarnya sejarah yang baru-baru ini saja ya. Jadi tahun 50-an ini mulai ada debat tentang artificial intelligence itu apakah memang ada ya. Ini Turing sebenarnya yang memulainya. Kemudian tahun 70-an ada pengetahuan-pengetahuan baru terus tentang machine learning, semua tahun 90-an, tahun 2000-an, 2010. Jadi sebenarnya AI itu masih sangat baru, terutama di tahun-tahun 2000-an ini. 2020 itu baru meledak ya. Ketika ada misalnya contohnya ChatGPT 3,0, 3,5, 4,40 dan seterusnya sekarang 45 dan sebagainya. Nah, itu perkembangannya cepat sekali ya. Bahkan siapa itu Pak Direktur OpenAI yang memiliki ChatGPT, dia bilang kemampuan ChatGPT yang sekarang kata dia itu sama pinternya dengan mahasiswa PhD yang lulus dengan cum laude ya, dengan summa cum laude. Itu anekdotal sekali pernyataannya itu. Tapi memang betul ya, memang pintar sekali kalau kita tekun mempelajari dan menggunakannya dan mencoba melihat kemampuannya memang dahsyat sekali ya. Semua data yang ada di internet bisa dijangkau oleh AI ini. Jadi kalau untuk belajar studi agama, belajar filsafat dengan AI itu sangat terbantu. Dulu kita susah payah di perpustakaan mencari buku, em, membuka buku ini, buku itu, menyambung-nyambungkan, membuat kutipan. Nah, semua sekarang ini semua bisa diakses ketika digital itu tersambung-sambung dan kemudian mesin AI bisa bisa mencernanya ya. Tentu ada dampak, ini sudah kita tahu dampak AI pada pekerjaan. Yuval Harari menyebut
berapa tuh 50% lebih dalam dalam 10-20 tahun ini banyak pekerjaan irrelevan kata dia, tidak relevan lagi karena AI sudah banyak menggantikan. Ini tentu dampak yang berat ya, akan berat. Kita akan mengalami banyak banyak orang yang eh, eh, diberhentikan dari perusahaan atau dari kantor-kantor dan seterusnya. Tentu nanti ada penggantinya juga, ada pekerjaan baru yang muncul ya. Seperti sekarang ada pekerjaan namanya prompt engineering. Jadi kemampuan untuk membuat prompting ya, prompt ya. Jadi perintah-perintah untuk AI itu ternyata menjadi suatu profesi yang orang bisa mendapatkan penghidupan dari situ. Perubahan pola interaksi sosial itu tentu saja ini sudah kita rasakan dengan mulainya adanya HP, dan HP yang semakin ber-AI akan tentu lebih mengubah lagi. Peningkatan efisiensi dalam logistik, kesehatan, pendidikan ini sudah kita rasakan. Em, saya kira sekarang banyak dari masyarakat menggunakan AI untuk mengerti kesehatan dan itu betul-betul membantu sekali. Dalam pendidikan sangat jelas ya. eh, Guru-guru, dosen-dosen yang mengerti AI dia akan mendapatkan proses pembelajaran yang lebih cepat. Jadi ketika seorang dosen dituntut untuk mengerti satu bidang baru, karena dia harus misalnya merancang sebuah perkuliahan baru yang belum dia kuasai, dengan AI itu akan dibantu hanya dalam beberapa waktu bisa mengerti ya. Apalagi sekarang gabungan-gabungan dari dunia digital ini bisa banyak ya. AI bisa digabung dengan YouTube ya, bisa digabung dengan Google juga yang menyimpan bahan-bahan yang itu bisa diakses juga lewat AI. Ada juga library online yang juga banyak sekali yang memudahkan kita untuk bisa bisa mengakses dan nanti mengerti dengan mudah dengan AI apa isinya ya. Oke, tapi ada masalah-masalah yang lain tentu saja. Privacy, keamanan ini menjadi pembicaraan sekarang, belum ada pemecahannya karena data kita menjadi bisa diakses oleh AI, data-data pribadi ya. Dampak pada agama dan kepercayaan itu terutama praktek agama ini masih belum belum nyata ya, tapi sudah sedikit-sedikit ada praktek agama yang berubah karena adanya AI. Pemahaman teologis ini sudah jauh bisa diantisipasi karena pemahaman teologis sekarang sudah betul-betul menjadi terbuka. Jadi seseorang itu kalau dulu misalnya saya ingin mengerti tentang teologi pembebasan, saya harus belajar lama sekali ya. Mungkin saya harus ikut kuliah teologi pembebasan. Tapi sekarang kita bisa melakukan riset sendiri, belajar sendiri. AI-nya itu sendiri adalah dosen kita dan kemudian kita bisa bisa secara asyik, secara menyenangkan kita bisa kemudian mendapatkan pengertian, oh teologi pembebasan itu ini. Hanya dalam waktu misalnya kita kerja 1 minggu full time itu kita sudah dapat itu pemahaman yang mendalam sekali tentang teologi pembebasan yang kalau kita ikut kuliah mungkin perlu 1 semester barangkali ya. Tapi ini eh, menarik ya, ini sangat menarik bagaimana AI itu mempercepat pembelajaran ya. Kita akan belajar lebih cepat dan mungkin juga lebih akurat ya karena em, kita punya satu kalau kita sudah punya pengetahuan sebelumnya kita bisa melihat ini benar atau tidak ya. Dan dari pengalaman AI yang sekarang itu jauh lebih baik, eh, hasilnya juga jauh lebih baik. Tentu saja ini harus dikritisi kalau ada kesalahan-kesalahan, ada banyak juga kemungkinan kesalahan. Dampaknya juga akan mempengaruhi interaksi manusia dengan agama ya. Jadi agama itu sebenarnya sekarang ada ya, di dalamnya ada acara-acara agama, ada em, di tokoh-tokoh agama, ulama, para ulama, para ustadz itu otoritas agama, tapi sekarang otoritas agama akan berkurang dengan adanya AI.
Karena sekarang otoritasnya itu tidak lagi di tokoh agama. Dulu yang boleh menafsirkan agama itu adalah agama, ulama misalnya, atau pendeta, pastor, biksu, dan seterusnya. Apa bisa didengar suara saya? Bisa, Pak. Oh bisa, oke baik. Soal ini unstable. Oke, baik. Nah, kira-kira seperti itu dampaknya ya. Kita lanjut. Tantangannya tentu saja pergeseran nilai dan kepercayaan. AI itu akan menyebabkan perubahan pada nilai-nilai dan kepercayaan masyarakat. Akan berubah nanti itu. Akan menimbulkan tantangan bagi agama ya. Sekarang baru mulai misalnya kalau di masyarakat Indonesia belum banyak yang menggunakannya ya, tapi penggunaan secara praktis sudah ada untuk hal sehari-hari, tapi penggunaan secara serius untuk bisa lebih mengerti tentang agama, spiritualitas itu masih belum ya, tapi nanti akan datang masanya yang sudah bisa diduga karena pada hal-hal yang praktis sudah terjadi. Misalnya sekarang menjadi lebih mudah kalau urusannya dengan kesehatan, menjadi lebih mudah kalau urusannya dengan kuliner, menjadi mudah kalau urusannya dengan misalnya kita cinta dengan taman-taman, membangun taman-taman di rumah atau di tempat-tempat tertentu. Nah, itu semua bisa dibantu. Otomatisasi praktek keagamaan. Jadi AI itu penggunaan AI untuk mengotomatisasi ritual ibadah dan interaksi keagamaan. Kalau ini terjadi akan mengubah sifat pengalaman agama. Nah, pengalaman keagamaan yang menggunakan AI itu bisa beda atau tidak dengan pengalaman keagamaan yang tidak menggunakan AI atau yang tradisional. Nah, tentu apa itu pengalaman agama yang menggunakan AI sekarang belum terbayangkan. Tapi ini sudah mulai bisa dibayangkan. Kira-kira nanti akan ada suatu pengalaman keagamaan yang menggunakan AI. Hal yang sederhana yang sudah mulai banyak dipraktekkan, praktek meditasi misalnya. Karena meditasi ini sangat terkenal dan sudah mengalami banyak banyak studi agama-agama dalam soal meditasi. Ketika para tokoh, para ahli terutama dari agama Buddha begitu terbuka dengan neuroscience dan mereka boleh memeriksa agama Buddha termasuk meditasinya eh, dengan neuroscience ya. Nah, keterbukaan itu menjadikan kemudian dalam soal AI juga akan terjadi hal yang kelanjutannya aja. Misalnya pembimbing pembimbing meditasinya itu adalah AI. Biasanya pembimbingnya misalnya seorang biksu atau seorang meditator, praktisi meditasi yang sudah berpengalaman dalam membuat sebut saja visualisasi, membuat komentari-komentari dalam dalam hal apa yang kita hayati dalam meditasi. Nah, tapi itu kalau sekarang dilakukan oleh AI itu akan menjadi sesuatu yang dahsyat sekali. Di waktu-waktu yang lalu itu bisa dilakukan oleh eh, misalnya praktisi meditasi, sebut saja misalnya Deepak Chopra. Deepak Chopra itu merekam suaranya, commentary, meditation commentary, kemudian dalam kaset atau CD, kemudian kita ikut meditasinya dengan menjalankan CD tersebut. Tapi nanti akan ada mesin dengan AI yang khusus dibuat untuk commentary meditasi. Nah, itu sesuatu yang udah terbayangkan kalau itu dan sudah terjadi juga ya. Oke, jadi otomatisasi praktek keagamaan akan terjadi ya. Pergeseran otoritas keagamaan, nah ini sudah sangat jelas kalau ini. Karena AI ini adalah mesin yang terhubung dengan big data ya, data yang besar sekali. Semua data yang ada di internet yang tersimpan di server-server di seluruh dunia, entah di mana itu, yang dikuasai oleh mereka yang memilikinya, perusahaan-perusahaan pasti yang memilikinya, itu ternyata bisa menggeser otoritas keagamaan. Karena dengan AI kita bisa mendapatkan informasi yang dulu kita bergantung pada
pada sumber-sumber otoritas, misalnya ulama, sebut saja ulama itu sumber otoritas, atau teolog atau pendeta, pastor, macam-macam, semua itu sumber otoritas. Mereka juga lama sekali membutuhkan belajar untuk bisa menjadi otoritas, dan pengetahuan tersebut semua tersimpan di dalam memori di otaknya. Tapi sekarang memori di otak seorang ulama misalnya itu dengan AI itu eh, akan menjadi tidak, seperti tanda petik, tidak ada apa-apanya. Karena kalau seorang ulama itu misalnya bisa mengakses semua isi kitab suci, misalnya dia sudah menghabiskan puluhan tahun dari hidupnya untuk mengenali di mana ada apa dalam kitab suci tersebut, dengan ayat-ayatnya, kadang-kadang bahkan hafal ya. Kalau seorang ulama yang hafiz, dia hafal Al-Quran. Nah, tapi dengan AI itu semua sudah otomatis terjadi, otomatis bisa dilakukan. Dan bahkan dia bisa melakukan cross referensi. Kalau misalnya sebut saja kurban ya, kurban ini sebentar lagi Lebaran kurban. Kurban itu sebenarnya bagaimana sih dilakukan di dalam penafsiran para ulama di zaman dulu sampai sekarang. Nah, misalnya gitu. Itu AI bisa akan masuk ke tafsir At-Tabari begini, tafsir Zamakhsyari begini, tafsir eh, apa siapa lagi, misal tafsir modern, eh, apa seperti Hamka, seperti Quraisy Shihab, dan seterusnya. Itu cepat sekali dia bisa cross referensi dan bisa memberikan kesimpulan-kesimpulan, perbandingan dan seterusnya. Penyaringan informasi keagamaan itu, jadi algoritma AI dapat menyaring dan membatasi akses terhadap informasi dan diskusi keagamaan. Jadi ini bisa menimbulkan tantangan bagi kebebasan beragama. Jadi sebenarnya sekarang ini memang era AI itu era, sebut saja era yang baik ya, era baik, karena para penciptanya itu terikat dalam suatu etika di mana AI ini harus digunakan untuk kemanusiaan universal. Jadi paham-paham yang ada dalam AI itu paham kemanusiaan universal. Kalau Anda misalnya mencoba minta pada AI untuk memberi penjelasan, saya seorang teroris dan saya ingin menjadi teroris yang betul-betul handal untuk menghancurkan sesuatu, eh, tolong diberikan bagaimana caranya. Itu AI pasti tidak akan memberikan caranya karena dia sudah diajarkan untuk tidak memberikan respon pada soal-soal yang anti kemanusiaan universal. Nah, tapi siapa yang tahu di masa yang akan datang AI bisa didesain untuk sesuatu yang membawa kepada kejahatan misalnya. Nah, itu sebabnya kemudian dalam soal isu agama ada tantangan bagi kebebasan beragama ketika AI dengan algoritmanya ternyata dia berpihak pada sebuah kelompok misalnya. Jadi ini sesuatu yang rumit sekali, karena mengajarkan AI dalam soal yang ini itu tidak mudah ya, tidak mudah. Jadi kalau kita misalnya bertanya tentang dari semua agama yang ada, mana agama yang paling benar? Gitu. Nah, pertanyaan kayak begitu itu pertanyaan yang sebenarnya kalau sekarang pasti akan dijawab, dia tidak bisa menjawab pertanyaan ini dan merasa tidak perlu menjawab juga. Nah, karena ini menyangkut kepercayaan. Nah, nanti ada trik-trik, ada cara-cara AI yang sudah dilatih supaya menjawabnya dengan cara yang sopan dan sebagainya. Tapi ke depannya kita tidak pernah tahu apakah masih seperti itu ya. Kemudian etika pengembangan AI itu perlu dikembangkan. Kita perlu mengembangkan etika dalam pengembangan AI, dan agama ini bisa terlibat. Karena di dalam agama kita punya tradisi yang panjang tentang moral, tentang etik, dan nilai-nilai keagamaan. Dan ini kemudian bisa menjadi eh, sumber kita untuk eh, mengembangkan etika AI. Tentu ini masih dalam proses ya, karena apa yang akan dipersoalkan itu pun sebenarnya masih dalam perkembangan ya, dalam perkembangan. Nah, kita akan lihat ada satu survei dari LSI tahun 2020 menunjukkan bahwa lebih dari 65% generasi milenial di Indonesia telah mencari informasi keagamaan melalui media digital.
bukan melalui pengajian atau diskusi langsung dengan tokoh agama. Jadi ini pertanda ya. Generasi ini surveinya masih tahun 2020 generasi milenial. Kalau sekarang generasi Z, Z yang awal itu mungkin mereka lebih tinggi lagi ya. Tapi pada generasi milenial itu mereka sudah tahu cara menggunakan media digital dan AI kalau sekarang untuk mencari informasi keagamaan. Tidak lagi lewat pengajian. Pengajian ini juga lama-lama akan ditinggalkan oleh orang ya. Atau diskusi langsung dengan tokoh agama. Nah, ini menunjukkan adanya pergeseran dari otoritas keilmuan berbasis sanad dan tradisi. Jadi keilmuan itu kan ada sanatnya. Sanat itu maksudnya urutan-urutan seorang ini belajarnya dengan kiai siapa belajar dengan kiai siapa, sampai terus sampai ke otoritas-otoritas terbesar di zaman klasik. Sebut misalnya Al-Ghazali kalau di Indonesia. Jadi sanat dia belajarnya itu dari guru-guru dan gurunya nanti sampai kepada bahwa pembelajarannya itu sampai kepada karya-karya pada Al-Ghazali. Juga seperti Thomas Aquinas itu kan otoritas kalau di Katolik, atau Agustinus di Protestan itu otoritas, dan seterusnya. Tradisi ini membentuk otoritas keagamaan, tapi sekarang otoritas itu akan berbasis popularitas dan kecepatan algoritma. Popularitas itu artinya kita akan mendapatkan informasi sesuai dengan algoritma mana yang populer, seperti di Google ya. Kalau di Google tuh yang pertama kali muncul itu adalah yang paling banyak mengakses. Jadi informasi yang paling banyak diakses itulah yang pertama kali muncul ya. Nah, ini akan diatur oleh istilah sekarang algoritma. Sehingga ada pergeseran landasan religius ya. Pandangan agama tentang AI. Jadi em, perspektif berbagai agama mengenai konsep penciptaan dan keberadaan manusia serta pemahaman mereka tentang kecerdasan buatan dalam konteks ini, itu eh, kita akan mendapatkan berbagai macam pandangan keagamaan dengan menggunakan AI tentang asal-usul kehidupan. Sebenarnya kehidupan itu bagaimana sih? Nah, kita kalau sekarang kan masih terbatas kalau berpikir sendiri. Mungkin berpikir sendiri, terus baca buku, ya, buku-buku yang hebat-hebat ya, buku daras, buku ensiklopedi. Tapi sebanyak-banyak buku yang kita baca itu sebenarnya juga masih terbatas ya. Karena itu paling sebesar perpustakaan yang kita punya atau kita bisa akses. Tapi dengan AI itu akan diperluas sehingga kemudian kalau kita mencari informasi tentang berbagai kepercayaan agama tentang asal-usul kehidupan, kita akan mendapatkan begitu banyak informasi. Jadi kita sebenarnya sudah dihadapkan sekarang dengan informasi yang begitu banyak. Dan ini kemampuan kemanusiaan kita pun harus berkembang karena kita harus melakukan penyaringan ya. Atau kita harus bisa menseleksi mana yang kita perlukan. Tapi AI sendiri bisa membantu kita untuk menseleksi itu ya. Kalau kita memang menginginkan begitu. Jadi yang menarik dari AI ini, dia akan bekerja sesuai dengan kemauan kita. Nah, itu sesuatu yang menarik ya, sehingga sebenarnya ketika kita membuat relasi dengan AI, itu seolah-olah AI itu adalah kita. Kita yang apa ya? Kalau ada psikologi itu ada istilah alter ego ya. Jadi dia seperti kita yang ada di luar begitu. Tapi sekarang dia bentuknya mesin, dan mesinnya itu bisa, kalau kita sudah sangat dekat relasinya dengan AI ini dalam secara kognisi, mungkin secara emosi juga, itu bisa membawa kita pada sesuatu yang AI akan mengerti apa yang kita mau. Nah, kira-kira gitu. Itu luar biasanya ya, luar biasanya dari AI itu ternyata dia bisa mengerti kita ya, apa yang kita mau. Berdasarkan komunikasi yang terus-menerus di dalam satu, sebut saja file yang sama ya. Penting sekali file yang sama karena kalau filenya berubah, dia akan akan bekerja mulai dari awal lagi. Itu akan berlaku juga untuk moralitas, tentang pandangan tentang moralitas AI, peran agama mengatur penggunaan AI, implikasi teologi AI bagi agama, peran agama
dalam memaknai AI ini ada banyak banyak isu pandangan agama tentang AI yang ada beragam, dan kalau kita tanyakan ini kepada AI, dia akan memberikan keragaman dari pandangan-pandangan keagamaan tentang AI. Oke, sekarang kita coba lihat etika ya. Jadi ada banyak perbincangan, diskusi tentang etika AI yang sekarang sudah populer. Ini beberapa saya kelompokkan, misalnya dalam transparansi dan akuntabilitasnya. Jadi penggunaan AI itu harus transparan sehingga bisa diaudit dan dipertanggungjawabkan. Nah, ini siapa yang bertanggung jawab soal ini? Tentu saja yang bertanggung jawab sebenarnya adalah, kalau sekarang ya perusahaan-perusahaan yang punya aplikasi tersebut. Nah, nanti akan ada komplain-komplain, kalau terjadi komplain, terjadi sesuatu yang misalnya melanggar etik, nah nanti pasti akan ada komplain. Tapi sudah mulai dipahami bahwa transparansi dan akuntabilitas dari sebuah aplikasi AI itu betul-betul mendapat perhatian, terutama dalam soal copyright ya, copyright data-data itu ya. Juga AI itu harus dikembangkan dengan memastikan keadilan, menghindari diskriminasi terhadap individu atau kelompok. Kelompok ini isu yang nanti akan muncul, tapi sekarang sejauh yang ada ini, AI sebenarnya masih bisa netral begitu ya. Dia dia non diskriminatif, dan memang desainnya harusnya begitu ya. Keadilan dan non diskriminasi. Perlindungan privasi dan data. Nah, ini data pribadi. Nah, ini hal yang terus dibicarakan, dan nanti kalau suatu hari ada kasus besar, nah ini bisa meledak dan menjadi perbincangan ya. Tapi sekarang ini sudah diantisipasi. Keseimbangan manfaat dan resiko. Apakah menggunakan AI itu bisa memberikan manfaat yang lebih banyak daripada resikonya? Potensi resiko dalam masyarakat ya. Jadi AI akan mengubah apa di dalam masyarakat, dan perubahan itu memang sesuatu yang memang baik adanya, atau dia sebenarnya merupakan kemunduran, misalnya begitu ya. Kemunduran dari perkembangan masyarakat yang sudah kita capai sekarang. Nah, kontrol manusia, dalam soal kontrol ini, manusia harus tetap memiliki kendali dan kemampuan untuk mengawasi dan mengintervensi sistem AI. Nah, sekarang kendalinya ini ada dalam perusahaan-perusahaan yang membuat aplikasi AI. Nah, kita tahu di dalam kapitalisme tentu saja perusahaan-perusahaan itu punya kepentingan. Nah, apakah kita bisa mengontrol, kita sebagai masyarakat ya, kita bisa mengontrol perusahaan-perusahaan itu untuk tidak eh, tidak membawa AI itu kepada kepada perkembangan yang tidak bisa dikendalikan oleh manusia. Nah, ini masih menjadi perdebatannya. Terutama ini perdebatan ini dalam filsafat nanti. Dalam filsafat yang tidak terlalu dipedulikan oleh para pengembang AI itu sendiri. Pengembangan dan penggunaan AI juga harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melindungi hak warga negara. Ini soal hukum ya, soal legalnya. Ini beberapa contoh ya, beberapa contoh yang sudah terjadi dalam penggunaan AI. Dalam Islam, contoh yang paling populer itu penentuan arah kiblat dan waktu salat. Itu pakai AI, pakai digital yang terbaik pun sudah bisa ini. Tapi dengan AI akan menjadi lebih akurat, arah kiblat, waktu salat yang tepat sekali. Karena permulaan salat itu di Jakarta akan berbeda dengan di Surabaya misalnya. Perbedaan beberapa menit. Nah, tapi dengan kalau kita punya alatnya, aplikasi yang ber-AI, itu akan akurat sekali kapan azan, dan kemudian kapan kita misalnya kalau Ramadan berbuka puasa, persis gitu. Dalam Kristen, chatbot menjawab pertanyaan-pertanyaan jemaat, memberikan doa harian. Ini sudah ada, tapi di Indonesia mungkin ini belum ya, saya kurang tahu. Tapi di dalam literatur banyak disebut ada gereja-gereja di Eropa yang sudah menggunakan AI. Hindu, robot penyembah untuk ritual-ritual keagamaan. Buddha menggunakan AI untuk interpretasi teks suci dan prediksi acara keagamaan.
Konghucu AI untuk digitalisasi dan preservasi warisan budaya dan teks klasik. Sorry. Hmm. Jadi eh, sekarang ini kita makin sadar masa depan beragama itu di era AI itu akan terjadi perkembangan-perkembangan yang bisa kita antisipasi dari sekarang. Nah, apakah kita akan menyambutnya ataukah kita akan mengkritisinya? Nah, ini tergantung. Tapi perkembangan AI-nya sendiri sebenarnya sesuatu yang terus berkembang dan kadang-kadang di luar kontrol dari kita orang beragama ya. Eh, jadi ini AI itu menjadi semakin penting untuk dipertimbangkan. Hubungan antara agama dan AI itu menjadi penting untuk dipikirkan, didiskursuskan. Karena berbagai pandangan prediksi mencakup kemungkinan AI bisa membantu memperkaya pengalaman spiritual. Nah, ini sesuatu yang eh, mungkin tidak terpikirkan. AI bisa membantu pengalaman spiritual. Atau apakah AI sendiri bisa punya pengalaman spiritual? Ini menjadi perdebatan juga. Karena apakah AI bisa berpikir? Perdebatannya arahnya pada umumnya mengatakan AI bisa berpikir dalam tanda petik. Apakah AI bisa merasa? Pada umumnya para ahli masih ragu AI bisa merasa. Tapi kalau kita bergaul dengan AI secara emosional, kita rasa seperti AI itu bisa merasa, bisa punya empati ya. Apakah AI punya pengalaman spiritual dan bisa berbagi pengalaman spiritualnya dengan kita ketika kita bertanya? Tentu saja sepertinya bisa, tapi itu dapatnya dari mana ya? Yang pasti secara teknis kita tahu AI itu mendapatkan cerita pengalaman spiritual itu berdasarkan big data. Jadi pengetahuan. Nah, apakah pengetahuan itu sebuah pengalaman spiritual? Apakah pengalaman spiritual yang dibungkus dalam pengetahuan AI itu betul-betul pengalaman? Ataukah dia hanya menyampaikan pengalaman, menyampaikan yang disebut tanda petik pengalaman, tapi sebenarnya itu pengetahuan. Nah, seperti kita belajar filsafat tentang pengalaman agama, sebenarnya yang kita bicarakan bukan pengalamannya, bukan kita mengalaminya, tapi sebenarnya kita berbicara dengan pikiran tentang pengalaman yang sebenarnya dia bukan pikiran, tapi pengalaman itu melibatkan emosi, intuisi, spirit dan seterusnya. Oke, nah jadi masa depan beragama di era AI itu masih apa? Masih belum jelas kayak apa beragama di era AI, agama di era AI kayak apa, tapi perubahan-perubahan sedang terjadi pelan-pelan ya. Pelan-pelan, tapi kalau dalam hitungan waktu sebenarnya sangat cepat ya, sangat cepat. AI tahun yang lalu, 2 tahun yang lalu dengan AI yang sekarang sudah beda sekali ya. Sudah beda sekali kemampuannya dan dalam soal akses pengetahuan, kemampuan AI yang sekarang itu sungguh-sungguh dahsyat ya. Sungguh-sungguh kita tidak menduga kok bisa gitu. Kadang-kadang kita merasa kagum bagaimana AI bisa mengerti soal yang kita sendiri nggak memikirkannya, tapi tiba-tiba kita mendapatkan inspirasi. Nah, ini kalau dengan contoh pasti menarik ya, tapi nanti akan jadi panjang. Oke, ya ada beberapa isu, tapi sekarang saya mau berhenti dulu di sini. Ntar saya lihat dulu ya. Ya, nanti bisa dilihat di dalam apa PPT ini, tapi ini sudah cukup lengkap. Saya kira sebagai pengantar cukup, tapi saya mau lanjut sedikit. Masih ada waktu. Mungkin saya dalam 10 menit sebentar. Saya mau masuk ke bahan ini, bahan lain. Eh, Oke, saya mau perlihatkan dulu bahan yang tadi sudah saya sebut ya, buku ya. Ini buku ini. Di buku ini ada tema yang sejalan dengan yang sedang kita bicarakan ini, tapi ini tema yang lebih khusus, bukan hanya agama, tapi lebih dalam lagi, yaitu spiritualitas. Spiritualitas di era AI. Bagaimana spiritualitas itu? Kenapa kita bicara spiritualitas? Karena spiritualitas itu sebenarnya jauh lebih tua daripada agama. Kalau agama itu kira-kira usianya itu
Saya kurang tahu. Menurut arkeologi, kalau agama misalnya Kristen ya, agama Yahudi dalam cerita-cerita yang ada di dalam Alkitab, mungkin 5.000 tahun yang lalu, 10.000 tahun yang lalu udah sangat lama ya. Nah, ini untuk agama-agama besar ya. Agama Islam pasti 1.500 tahun yang lalu. Agama Hindu juga tuanya sama dengan Yahudi, 5.000 sampai 10.000 tahun yang lalu. Nah, itu sebenarnya angka itu 10.000 atau yang lebih pasti 5.000 tahun itu angka yang sebenarnya tidak ada apa-apanya dengan kehidupan manusia yang mulai ada. Manusia kita ya, kita sebagai manusia yang disebut Homo sapien. Homo sapien itu kalau kita baca Yuval Harari, itu usianya sudah 300.000 tahun. Jadi kita adalah satu-satunya manusia, jenis manusia Homo sapien yang bisa survive. Homo-homo yang lain tidak bisa survive. Mengalami kepunahan karena berbagai macam isu ya. Nah, tapi kita bisa survive dan usianya itu 300.000 tahun. Jadi sepanjang 300.000 tahun usia manusia ini, agama itu baru muncul 1% dari usia itu di era terakhirnya. Jadi era sekarang kan era terakhir manusia ini. Nanti kalau kita mundur sedikit 5.000 tahun yang lalu di situ mulai muncul agama, benih-benih agama. Atau 10.000 tahun yang lalu benih-benih agama itu sudah muncul. Tapi dalam ratusan ribu sebelumnya, sebut saja gampangannya 290.000 tahun sebelumnya, manusia itu punya dimensi apa yang menjadikan kemudian dia bisa survive dalam evolusi keberadaannya. Nah, kita bisa menyebut itu pasti spiritualitas. Sesuatu yang terkait di dalam dirinya yang bisa membimbing dalam menjalankan hidup. Kalau dalam antropologi agama, E.B. Taylor merumuskan dengan animisme, nah gitu. Faham keagamaan yang animis, dinamis, dan seterusnya. Itu istilah-istilah yang sudah banyak disalahpahami, tapi maksudnya adalah manusia itu sudah berkutat dengan spiritnya atau dunia spirit yang kemudian kita sebut dengan spiritualitas itu sejak sejak keberadaannya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi karena itu sebenarnya em, manusia itu lebih tua daripada agama. Sehingga kemudian spiritualitas itu sebenarnya sangat tua ya, sangat tua. Dan spiritualitas ini yang menjadikan kita satu. Sebagai manusia, kita sebenarnya punya spirit yang nanti akan bisa dilihat di dalam bab ini, eh, akan punya banyak persamaan-persamaannya. Perkembangan neuroscience itu akan membantu sekali kita untuk mengerti samudra spiritualitas itu yang usianya sudah sangat tua dalam kehidupan Homo sapien ya. Kemudian ada 6 prinsip emas spiritualitas di era AI yang nanti kalau ada waktu kita akan bicarakan supaya kita punya waktu untuk berdiskusi. Kemudian satu bumi, satu Homo sapiens, satu spiritualitas. Nah, ini pemikiran-pemikiran baru yang dikembangkan eh, teman saya Denny JA. Dia mempunyai banyak sekali riset-riset soal ini dan kemudian dalam kelompok eh, kami teman-teman punya forum namanya Esoterika mendiskusikan ini terus dan akhirnya kemudian dalam buku ini dituliskanlah sebenarnya gagasan-gagasan itu sehingga kemudian sekarang ini menjadi sesuatu yang sangat menarik untuk kita diskusikan, untuk kita lihat ya. Nanti kita akan lihat detailnya, ada slide untuk ini. Tapi saya mau berhenti saja supaya ada waktu lebih banyak untuk kita berdiskusi. Baik, begitu Ibu